Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Syurut La ilaha illallah wa Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa naqidul tsani, pembatal keislaman yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata. Orang yang menjadikan adanya perantara antara dia dengan Allah, yad'uhum, yang orang tersebut berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ata, dan meminta syafaat kepada perantara tersebut, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepadanya, fahadza qad kafara ijma'an, maka orang tersebut telah kufur berdasarkan ijma' ulama. Dia berdoa kepada Allah melalui perantara, dan berdoa tersebut meminta syafaat dan meminta hajat-hajat kepada perantara tersebut. Ini kata beliau, orang tersebut kufur secara ijma' ulama. Allah Ta'ala firman, Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah kepada mereka, panggillah sesembahan-sesembahan yang kalian klaim bahwasanya mereka bisa memberikan hajat-hajat min dunillah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar biji sawi sesuatu di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka tidak punya syirkin artinya peran. Mereka tidak punya peran sama sekali di langit maupun di bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak ada manfaatnya syafaat indahu di sisi Allah illa liman adzina lahu, kecuali bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan. Surat Saba ayat 22 sampai 23. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, yang pertama, semua yang diminta, yang dijadikan target doa selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Maka tidak berhak untuk berdoa kepada mereka. Tidak boleh berdoa kepada mereka. Dan Allah juga katakan bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali kalau Allah izinkan. Kalau Allah izinkan, orang yang meminta syafaat tersebut mendapatkan syafaat, dan kalau Allah izinkan pihak yang dimintai syafaat itu untuk memberikan syafaat. Ya, maka masalah syafaat ada dua, ada yang meminta, ada yang memberi, dan dua-duanya harus Allah izinkan. Yang meminta Allah izinkan untuk mendapat syafaat, yang memberi juga Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Ya, maka tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan tidak boleh engkau berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka engkau termasuk orang yang zalim. Zalim sini artinya orang yang kafir. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menakdirkan kepadamu untuk tertimpa suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa mengangkat bahaya tersebut, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah semata. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau Allah inginkan engkau untuk mendapatkan kebaikan,
maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan dari Allah tersebut siapapun. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan musibah, memberikan cobaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Namun Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 106 sampai 107. Maka dalam ayat ini Allah melarang berdoa kepada selain Allah, siapa saja. Baik itu dianggap sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada mereka. Dan Allah tegaskan bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah semata. Ya, maka seharusnya berdoa hanya kepada Allah. Faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum. Maka orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang dijadikan sebagai objek untuk berdoa, perantara tersebut, berdoa kepada para perantara tersebut, baik itu wali, baik itu orang mati, baik itu orang yang dianggap hebat, tokoh yang dianggap sakti atau yang lainnya. Wa yas'aluhum asy-syafa'ata, kemudian orang-orang ini meminta syafaat kepada para perantara-perantara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal pada para perantara tersebut. Wa yakhafu minhum khaufas sirri, dan takut kepada mereka dengan jenis takut yang dinamakan dengan khawf sir, khawfus sir. Faqad kafara ijma'an, maka orang-orang yang melakukan itu telah kufur secara ijma' ulama. Bittifaqi ulama'il muslimin, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan khawf sir adalah rasa takut yang dialami oleh seseorang terhadap selain Allah dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut yang ditakuti tersebut bisa menyebabkan bahaya dengan seketika tanpa sebab. Ya. Maka ini khauf sir, rasa takut kepada suatu makhluk, kepada selain Allah dengan keyakinan bahwasanya dia bisa menimpakan bahaya dengan seketika tanpa sebab. Ya, seperti misalnya kalau seseorang lewat kuburan, kemudian dia berkeyakinan kalau dia lewat kuburan maka dia bisa tiba-tiba mati, ya, bisa tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba terluka tanpa sebab, seketika begitu saja, maka ini khauf sir. Atau kalau seseorang berkeyakinan bahwasanya seorang kiai, seorang sakti yang nun jauh di sana, ya, bisa menyebabkan kematian pada dia dengan seketika, bisa menyebabkan bahaya pada dia seketika, bisa membuat dia seketika sakit. Nah, kemudian dia takut kepada orang ini, maka ini khauf sir, rasa takut yang disertai keyakinan bahwasanya makhluk yang ditakuti tersebut bisa menimpakan bahaya dengan seketika tanpa sebab. Wa naqidu ats-tsalitsu, dan pembatal yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, yaitu orang yang tidak mengkufurkan, yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan agama mereka. Tidak mau mengkufurkan orang kafir, tidak mau menganggap orang kafir itu kafir, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan agama mereka. Fa innahu yakfuru, maka dia menjadi kafir. Allah Ta'ala firman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan kepada kaum yang mereka dakwahi, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah,
dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kami mengkafirkan kalian, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha', dan mulai hari ini telah tampak, telah dimulai antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha', dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian. Dan Allah sebutkan ini, Allah sebutkan sifat atau sikap Nabi Ibrahim ini sebagai sikap yang harus kita teladani. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ya, terdapat teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dalam sikapnya ini. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Ba'dhum awliya'u ba'd. Di antara mereka adalah aulia, adalah para wali bagi mereka yang lain. Ya, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian mereka yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka, barang siapa yang loyal kepada mereka, maka ia menjadi bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Nah, maka di sini Allah melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Aulia artinya, di antara arti aulia adalah orang yang dicenderungi untuk diberikan rasa sayang, orang yang disayangi. Kemudian juga aulia artinya orang yang sangat dekat, orang kepercayaan. Di antara aulia artinya pemimpin. Dan ada beberapa makna aulia yang lain. Semuanya tidak boleh untuk dijadikan semua itu. Tidak boleh menjadikan orang-orang kafir menjadi semua itu, menjadi pemimpin, menjadi teman dekat, menjadi orang kepercayaan, tidak boleh. Maka konsekuensinya kita wajib untuk mengkafirkan mereka. Wajib untuk menganggap mereka kafir, bukan muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkufurkan semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya, haram darahnya, adapun hisab dari amalannya kembali kepada Allah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka di sini syarat seseorang itu bisa disebut muslim, ya, haram hartanya, haram darahnya terjaga karena dia menjadi seorang muslim. Syaratnya pertama dia mengatakan la ilaha illallah dan dia mengkufurkan, ya, menganggap kafir, ya, semua sesembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, mengkufurkan semua sesembahan selain Allah dan juga orang-orangnya. Ya, maka di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan agama mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.